Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang terhadap hamba-hambanya Dia maha mengetahui dan maha melihat. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya dan sebagai cahaya penerang bagi umat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sholawat beserta salam baginya sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin panjang lebar. Inti dari pembahasan kita adalah agar kita lebih mawas diri ya. Agar kita lebih berhati-hati dalam beramal dan agar kita takut kepada Allah yang telah menciptakan neraka. Agar kita tahu konsekuensi atau resikonya seperti apa bila kita tidak mau taat kepada Allah, yakni dibakar di dalam neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada api dunia. Sehingga dengannya semoga bisa mendorong kita untuk bertaubat setiap saat, setiap waktu. Dan barangkali di sini teman-teman masih ada yang masih dalam kelalaian ya. Saya mengajak teman-teman untuk bertaubat. Bersegeralah untuk hijrah. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah sebelum datang penyesalan, sebelum terlambat, karena akhirat benar-benar di depan mata kita teman-teman. Saya akan jelaskan sedikit gambaran bagaimana azab neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita semua darinya. Suatu ketika Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang tidak biasanya ia datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, mengapa dirimu berubah warna?" Jibril pun menjawab, "Sebenarnya aku tidak ada keperluan untuk datang, tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla untuk memberitahukan bahwa telah dinyalakannya api neraka." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, sifli an-nar wa na'athli jahannam." Wahai Jibril, gambarkan kepadaku bagaimana neraka dan jelaskan kepadaku sifat neraka jahanam. Kemudian Jibril alaihi salam menjawab, "Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk dinyalakan api neraka jahanam, lalu ia dihidupkan selama 1000 tahun sehingga apinya memutih. Kemudian terus dipanaskan sampai mencapai 1000 tahun lagi, apinya berubah menjadi merah. Dan dipanaskan lagi selama 1000 tahun, apinya jadi hitam pekat. Dan karena saking pekatnya, sehingga kegelapan neraka tidak bisa diberi cahaya apapun. Tidak bisa diberi cahaya apapun.
Di dunia, bila gelap gulita di tengah hutan misalnya, masih bisa diberi cahaya. Saat kita nyalakan senter atau lilin atau api unggun atau lampu, gelap pun akan berubah jadi terang. Tapi neraka yang apinya begitu hitam pekat itu tidak bisa lagi diberi cahaya apapun. Saking pekatnya, tidak bisa diberi cahaya apapun. Gelap gulita. Sauda'u mudhlimatun, hitamnya pekat. La yudhi'u syararuha, mencekamnya tidak bisa diberi sinar apa-apa. Wala yutfa lahabuha, dan bara api neraka tidak bisa dipadamkan. Seandainya pintu jahanam itu dibuka selubang jarum aja, bukan dibuka lebar, dibukanya selubang jarum aja, maka akan mati seluruh yang ada di bumi karena saking panasnya. Seandainya salah satu penjaga neraka jahanam muncul ke tengah-tengah penduduk dunia, semua penduduk dunia akan mati karena syok melihat betapa bengis wajahnya dan betapa busuk aroma penjaga neraka tersebut. Seandainya ada satu lingkaran dari mata rantainya penghuni neraka ya, itu diletakkan di atas gunung-gunung yang ada di dunia, akan luluh lantah semuanya. Tidak bisa berdiri tegak lagi itu gunung-gunung. Semua rontok ke dasar bumi. Gunungnya rontok ke dasar bumi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbiya Jibril, cukup wahai Jibril. La yang sadi'a qalbi fa'amut, tidak kuat jantungku ini, bisa mati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja bergetar, Rasul saja tidak kuat mendengarnya. Bagaimana diri kita mendengar hal ini? Kita bergetar enggak hatinya? Apa karena hati kita mati sehingga kita mendengar berita ini rasanya biasa-biasa aja, enggak takut? Mungkin hati kita penuh dengan kekotoran, mati, sehingga rasa biasa-biasa saja, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga oleh Allah itu tetap merasa ketakutan. Digambarkan neraka oleh malaikat Jibril. Rasul dan Jibril menangis. Malaikat Jibril begitu merasa ketakutan. Ya, Jibril sangat ketakutan bahwa dirinya khawatir diuji sebagaimana kita manusia dan sebagaimana iblis ya. Iblis diuji oleh Allah, tidak taat. Jibril pun takut, walaupun dia sudah tahu bahwa malaikat Allah takdirkan sebagai makhluk yang taat. Tetapi dia tetap takut apabila suatu waktu Allah mengujinya sebagaimana iblis diuji dan sebagaimana kita manusia diuji. Sangat takut tidak taat kepada Allah dan takut dimasukkan ke dalam neraka. Setelah mendengar berita tentang neraka ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati orang Ansor. Kemudian berkata kepada orang Ansor, kenapa kalian masih bisa tertawa sementara di belakang kalian ada neraka jahanam? Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan pasti kalian tidak akan banyak makan minum. Kalian akan keluar ke jalan-jalan mencari Allah dan akan tunduk kepada Allah. Teman-teman, kita masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Mungkin ada yang sampai bahak-bahak. Itu karena kita tidak sadar
bagaimana kengerian azab neraka yang telah Allah persiapkan, telah Allah sediakan bagi kita yang di antara kita yang tidak patuh kepada Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan di hari kiamat neraka jahanam yang memiliki 70.000 tali kekang. Di setiap arah ada 70.000 malaikat. Qala tahsibuna anna nara jahannama mislu narikum hadhihi? Kalian kira api neraka jahanam itu seperti api kalian sekarang? Panasnya api yang kalian miliki di dunia yang dinyalakan oleh Bani Adam itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka, yakni 70 kali lipat ya. Bila kita berkumpul di suatu tempat, misalkan jumlah kita 100.000 orang atau lebih, kemudian diturunkan 1 orang penduduk neraka ke tengah-tengah kita, maka 1 kali bernafas si penduduk neraka tersebut itu sudah bisa membakar kita semua. Nafasnya saja, 1 kali nafas yang keluar apabila terhirup oleh kita, nafasnya itu bisa membakar kita semua, membakar 100.000 orang atau lebih. Bayangkan teman-teman, betapa panasnya. Bukan nerakanya, ini penghuni nerakanya yang telah dibakar di dalam neraka. Itu panasnya seperti apa? Coba bayangkan. Kemudian dalam jahanam terdapat lembah Maubikoh yang ia terbuat dari nanah dan darah. Nanah dan darah ini makanan penghuni neraka, teman-teman. Coba kita pikirkan, kalau seandainya kita terluka saja, misalnya kaki kita terluka kemudian borokan, keluar nanahnya, apakah kita sanggup untuk menjilat nanah tersebut? Nanah dari kaki kita misalnya yang borokan, kita akan jijik melihatnya saja, jijik kan. Gak mungkin kita akan menjilatnya, walaupun kita cinta kepada diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin menjilatnya. Ini penghuni neraka, di dalam neraka itu nanah dan darah itu makanan penghuni neraka, makanan mereka, jadi makanan minuman mereka. Wa fi jahannama wadin tata'awwadhu minhu jahannama kulla yawmin 70 marrah. A'addahu Allah Ta'ala lil qura'il mura'ina yusamma, yaitu Jubbal Hazan. Dan dalam neraka jahanam ada lembah yang setiap hari neraka jahanam sendiri minta perlindungan darinya. 70 kali dalam sehari minta perlindungan kepada Allah. Ini neraka jahanam kan api ya, tetapi api sendiri minta perlindungan kepada Allah dari api. Jadi sesama api minta perlindungan. Bagaimana dengan diri kita? Kita yang terbuat dari tanah, api saja minta perlindungan dari api. Bagaimana dengan diri kita? Neraka jahanam itu makhluk Allah ya teman-teman. Neraka jahanam juga punya rasa takut. Lembah Jubbal Hazan ini untuk siapa? Allah sediakan untuk siapa? A'addahu Allah Ta'ala lil qura'il mura'ina yusamma. Jubbal Hazan ini disediakan buat para qori atau pembaca Al-Quran ya, atau penghafal Al-Quran yang dia ria. Jadi jangan salah, ahli ibadah juga kalau hatinya tidak ikhlas,
dia bisa jadi penghuni neraka, bahkan lebih lebih parah ya nerakanya itu daripada orang-orang yang tidak tahu. Jadi sebenarnya kita semua ini, baik yang beriman, baik yang ahli ibadah ataupun ahli maksiat, semuanya masih terancam neraka sebelum kepastian itu benar-benar nyata ya. Kepastian itu datang kepada kita, yakni kematian yang akan menentukan apakah kita termasuk orang yang selamat ataukah kita termasuk orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita semuanya masih terancam neraka nih, baik yang sudah hijrah ataupun belum. Belum ada kepastian bagi kita, belum ada jaminan surga bagi kita. Kita belum tahu bagaimana akhir hidup kita. Makanya bagi kita yang sudah hijrah, jangan sampai terlena, jangan sampai tertipu oleh amal ibadah kita. Dan bagi yang belum hijrah, yang masih dalam kelalaian, yang masih dalam kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah sebelum kematian datang, sebagaimana orang-orang di sekitar kita. Ngeri ya teman-teman, kalau sudah mati itu kita tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh, tidak bisa. Yang ada menyesal kalau sudah mati belum bertobat, itu penyesalannya sangat besar. Allah tidak memberikan kepada manusia itu kesempatan kedua, tidak ada. Jangan terlalu percaya diri kita akan berumur panjang, teman-teman. Lihatlah bagaimana orang-orang di sekitar kita yang kita kaget ya. Kaget, loh kok meninggal gitu. Rasanya sehat-sehat saja, kelihatannya bahagia-bahagia saja. Tetapi itulah ajal. Ajal itu sering datang mengagetkan. Syaitanlah yang membuat kita berangan-angan panjang, memikirkan bagaimana agar sukses di masa depan, seolah kita akan hidup lama di atas dunia, seolah kita akan hidup sampai tua, padahal belum tentu. Kita begitu sibuknya mengurusi masa depan dunia kita yang itu belum tentu kita akan lewati, belum tentu kita akan jalani. Tetapi masa depan akhirat itulah yang benar-benar nyata di depan kita. Dan dalam neraka terdapat istana yang bernama Hawa, yang apabila orang kafir dibuang dari atas untuk sampai ke dasarnya itu memerlukan waktu 40 masa atau musim ya. Di dalam neraka jahanam itu ada lembah Asama yang di dalamnya ada ular-ular dan kalajengking. Satu ekor saja itu bila mematuk atau menyengat ya, kadar bisa atau racunnya itu 70 kali kulah. Satu kulah itu teman-teman kira-kira 200 liter. Jadi 200 liter dikali 70 14.000 liter ya. Itu satu ekor. Baru satu ekor itu. Dan ukuran satu ekor kalajengking itu besarnya seperti keledai. Besar, gemuk, dan bisa menelan manusia. Kalau kalajengking dunia kan kecil ya teman-teman. Tapi kalau di neraka itu hewannya besar-besar. Kalajengkingnya sebesar keledai. Tidak ada yang bisa lolos penghuni neraka bila dikejar oleh kalajengking ataupun ular. Tidak ada yang bisa lolos. Kalajengking itu, ular itu akan mematuk, akan menelan manusia. Di setiap lembah itu ada 70.000 bukit. Dan di setiap bukit ada 70.000 rumah atau tempat ya.
Dan setiap tempat itu ada 70.000 rumah-rumah lagi di dalamnya. Dan di setiap rumah-rumah kecil itu ada 70.000 sumur. Dan dalam satu sumur saja itu ada 70.000 ular. Dan di dekat setiap ular ada 70.000 kalajengking. Tidak berhenti mereka terus-menerus menggerogoti orang-orang kafir hingga orang-orang kafir dan munafik habis tersantap dalam neraka. Dan juga teman-teman, ada ular-ular yang lebarnya itu seperti leher onta yang bisa menelan siapapun. Oleh Allah diberi kekuatan untuk terus-menerus menelan manusia, memakan manusia lama, tidak capek-capek. Kalau di dunia kan kalau ular makan manusia misalnya sudah kenyang ya sudah tidur. Tetapi kalau di dalam neraka itu ularnya serakah, tidak pernah kenyang dan terus-menerus menelan manusia, sehingga manusia yang ada dalam neraka benar-benar tersiksa. Dalam neraka jahanam ada gunung api yang dalam firman Allah dalam surat Al-Mudathir disebutkan sa'urhiquhu sa'uda. Aku bebankan mereka dengan pendakian yang didaki orang-orang kafir selama 70 masa, dan dia akan terus-menerus tersiksa di sana. Orang-orang yang suka mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginannya, dalam neraka disediakan lembah yang akan dilemparkan ke sana. Namanya Goyya. Fasawfa yalqawna Goyya. Setiap penghuni neraka minta diringankan azabnya, dikatakan kepada mereka, ukhruju ila sahil. Keluarlah menepi, keluar dari lembah. Tetap saja walau mereka berada di tepian lembah tuh, tetap tersiksa. Mereka akhirnya menyingkir dari pinggir lembah, kembali lagi ke dalam lembah tersebut, ke kobaran api yang lebih besar. Penghuni neraka bingung kemana mereka akan lari, bingung kemana mereka akan pergi, soalnya di mana-mana ada azab. Tidak ada tempat yang tidak ada azabnya, di mana-mana ada azab. Hingga di sana ada yang mengupas-ngupas sendiri kulitnya. Teman-teman, bayangkan teman-teman, penghuni neraka mengupas kulitnya sendiri hingga nampak tulangnya. Maksudnya gini teman-teman, jadi penghuni neraka itu ada yang dia menggosok-gosok kulitnya dengan jari-jari tangannya, karena si jari-jari itu saking panasnya ya si jari-jari itu, sehingga kulit yang digosok oleh jari itu sampai terkelupas. Itu saking panasnya. Dikatakan kepadanya, hai fulan, apakah ini sangat menyiksamu? Naam, jawaban dia. Itu disebabkan karena dulu kamu mengganggu orang-orang mukmin. Mengganggu, mencela orang mukmin itu adalah sebuah kefasikan. Apalagi membunuh ya. Betapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang, lihat teman-teman, mereka mencela Islam, mereka mencela para ulama. Andaikan mereka tahu bagaimana balasannya itu di dalam neraka itu, seharusnya setiap orang bisa berpikir. Seharusnya pikir-pikir dulu gitu kalau mau bertindak itu. Mungkin kita di dunia menganggapnya sepele atas apa yang kita lakukan, tetapi di akhirat itu balasannya benar-benar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah tidak mengazab dosa-dosa kita. Semoga Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah jadikan kita penghuni surga. Jangan mau teman-teman dijadikan penghuni neraka, jangan mau. Berat azabnya, kita tidak akan mampu teman-teman.
Minuman penghuni neraka itu adalah air mendidih. Air mendidih yang bisa memutus-mutus, mencincang-cincang, memotong-motong ususnya. Air mendidih itu pun dituangkan ke kepala penghuni neraka, sehingga menembus masuk ke dalam tubuh hingga tercincang-cincang ya, tercabik-cabik dalaman tubuhnya itu, dan keluar mengucur dari jari kakinya, lalu kembali lagi seperti semula. Didekatkan kepada mereka nanah. Mereka tidak mau, tapi mereka dipaksa. Saat nanah itu didekatkan kepada mereka, hangus wajahnya dan terkelupas kulit kepalanya. Apabila penghuni neraka meminta air minum, mereka diberi minum dengan api seperti besi panas yang dapat menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman. Makanan mereka itu pohon zakum, teman-teman. Kalau seandainya serpihan-serpihan zakum itu jatuh ke dunia, itu akan merusak kehidupan penduduk dunia. Tetapi oleh penduduk neraka, pohon zakum itu dimakan. Mereka makannya itu seperti orang kelaparan, tetapi mereka tersiksa. Kenyang tidak, malah sakit, penyumbat di kerongkongan. Tidak bisa masuk, tidak juga bisa keluar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, makanan bagi orang yang banyak dosa. Kal muhli, seperti cairan tembaga, yaghli fil butun, yang mendidih di dalam perut. Kaghalyi, seperti mendidihnya al-hamim, air yang sangat panas. Teman-teman, penghuni neraka memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami dahulu memang telah didominasi kejahatan kami, dan kami dahulu adalah kaum yang sesat. Keluarkan kami darinya. Kalau dikembalikan ke dunia masih seperti itu, tentu kami adalah orang yang zalim. Jadi para penghuni neraka, mereka minta diberikan kesempatan kedua untuk hidup di dunia. Hidupnya bukan untuk apa-apa ya, tetapi untuk memperbaiki amalannya, untuk mematuhi Allah di atas dunia, untuk beramal soleh. Mungkin di antara kita teman-teman, di saat kita hidup di atas dunia ini, tidak sadar telah berbuat kefasikan atau kesesatan yang itu tidak kita sadari. Kita ada dalam kelalaian. Kita merasa aman-aman aja, kita merasa baik-baik saja, kita merasa jalan kita lurus-lurus saja. Padahal ketika telah mati, kita akan sadar betul bahwa kita telah bermaksiat kepada Allah. Mungkin saat di dunia karena kita melihat kondisi lingkungan di sekitar kita, melihat bagaimana adat atau budaya di sekitar kita, sehingga kita tidak melihat bagaimana syariat Islam telah mengatur. Contohnya saja seperti tidak berjilbab. Itu kan sungguh kemurkaan Allah itu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum berjilbab merasa biasa saja karena lingkungan di sekitar ya memang hal itu tuh seperti biasa saja. Teman-teman yang lain juga gak pada berjilbab gitu. Tetapi di sisi Allah itu adalah suatu kemaksiatan yang besar. Itu adalah bentuk ketidaktaatan teman-teman kepada Allah. Dan kelak di akhirat, teman-teman akan mempertanggungjawabkan masing-masing, sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Mungkin saat di dunia kita bermaksiat bareng-bareng gitu, tetapi kalau di akhirat kita mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri.
Saat masuk kubur saja, saat masuk ke liang lahat saja, apakah kita akan minta pertolongan kepada orang tua kita? Apakah kita akan minta pertolongan kepada sahabat kita? Apakah kita akan minta pertolongan kepada orang yang mencintai kita? Semua orang sibuk dengan dosanya masing-masing. Semuanya sibuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kita tidak bisa meminta bantuan kepada ibu kita, walaupun ibu kita adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Kita tidak bisa. Kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dan para pendosa akan merasakan azabnya masing-masing. Walaupun diazabnya bareng-bareng, tapi kan tetap merasakannya masing-masing. Coba kita perhatikan hidup kita, teman-teman. Apakah kita layak jadi penghuni surga? Lalu apabila tidak layak, apakah kita sanggup masuk ke dalam neraka? Kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk diuji oleh Allah. Diuji apakah kita termasuk hamba-hamba yang taat, atau kita termasuk hamba yang tidak taat. Itu tujuan utamanya Allah menciptakan kita itu. Jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh kesenangan, dan jalan menuju surga itu dipenuhi oleh kesulitan. Sulit menahan hawa nafsu itu sulit, berat, teman-teman. Kita tengok, kita perhatikan bagaimana keseharian kita. Apakah pilihan-pilihan hidup kita itu mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu itu senangnya yang ngajak bersenang-senang, ngajak kepada kebebasan, tidak taat kepada Allah, itu hawa nafsu. Dan apabila kondisi kita seperti itu sehari-harinya, ya siap-siap saja. Akhir kita adalah neraka, tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang beriman, mereka bukan tidak suka dengan kesenangan-kesenangan. Mereka bukan tidak suka dengan kebebasan, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya. Sebenarnya mereka juga ingin secara nalurinya bebas. Tetapi orang beriman, mereka tahu, mereka sadar apa konsekuensinya bila melanggar peraturan Allah. Konsekuensinya kesengsaraan hidup di dalam neraka. Tentu orang-orang beriman lebih memilih untuk tidak apa-apa sengsara di dunia, sementara akhirnya adalah mati. Tetapi kalau sengsaranya itu di neraka, itu tidak ada selesainya. Azabnya terus-menerus tidak pernah berhenti, dan dalam masa yang lama, bahkan masanya lebih daripada waktu kita hidup di dunia. Mungkin kalau Allah beri kita umur yang panjang, misalkan sampai 60 tahun, misalkan tidak taat kepada Allah, rugi, teman-teman. Hanya 60 tahun, di dalam neraka ribuan tahun, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, na'udzubillah min dzalik, disiksa sampai benar-benar bersih dari dosa. Itu kalau muslim yang punya keimanan. Kalau orang kafir, mereka tidak mendapat ampunan dari Allah, dan mereka selamanya di dalam neraka, tidak bisa keluar. Mereka mendapatkan azab yang benar-benar menghinakan. Di akhir zaman seperti ini, kita lihat, kita saksikan banyak sekali orang-orang yang mereka seolah-olah berani menantang Allah. Mereka menjelek-jelekan Islam, mereka menistakan agama Islam, mereka mencela para ulama dan orang-orang beriman. Itu dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana kerasnya azab Allah. Memang penyesalan itu datangnya terakhiran. Ketika mata kepalanya sudah melihat azab neraka, barulah sadar. Orang-orang yang banyak menistakan agama barulah sadar.
barulah muncul rasa takut kepada Allah. Sewaktu di dunia tidak takut kepada Allah. Kelak lihatlah setelah datang kematian. Hidup ini sebentar teman-teman. Hidup ini tidak lama. Janganlah kita tertipu dengannya. Kita jangan terlalu fokus kepada kehidupan dunia. Fokus ke kehidupan akhirat. Dunia akan kita tinggalkan seperti mimpi ya. Saat kita terbangun dari mimpi itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Maka kehidupan dunia itu seperti seperti mimpi. Hanya menjadi kenangan bagi para penghuni surga dan hanya menjadi penyesalan bagi penghuni neraka. Itulah arti kehidupan dunia. Sekian teman-teman, ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa membuat teman-teman tercerahkan. Hidup kita ini bukan untuk main-main. Allah selalu mengawasi kita walaupun seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang diawasi. Semoga Allah menyayangi kita. Semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita semua di surga sehingga bisa bertemu kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai di antara kita ada yang mampir dulu ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Kita tidak akan sanggup teman-teman masuk ke dalam neraka, tidak akan sanggup. Saya mengajak teman-teman semua untuk hijrah atas dasar rasa kepedulian, atas rasa kasih sayang kepada teman-teman semua. Mari kita serius pelajari agama, itu untuk keselamatan kita di akhirat teman-teman. Semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk berada di jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan kita kematian yang indah, yang menenangkan, yang tidak ada rasa takut. Sehingga kita merasakan bahwa kematian adalah hari raya kita, hari terindah kita, hari bertemunya kita dengan Allah. Itu harapan kita teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله من الخطايا